Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendengar Injil yang baru saja Anda dengarkan ini, jangan langsung lahir kesimpulan berarti bahaya jadi orang kaya. Bisa masuk neraka. Tidak begitu maksudnya saudari dan saudara. Injil ini sangat indah mau mengatakan kepada kita bahwa semua kita umat beriman berpeluang masuk surga. Berpeluang mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Apakah kita kaya? Apakah kita kelas menengah? Apakah kita prasejahtera? Semua kita berpeluang untuk masuk surga mendapatkan kebahagiaan. Syaratnya hanya satu, menjadi pribadi yang berbelas kasih. Kesalahan fatal dari orang kaya dalam Injil ini ialah dia apatis. Tak mau tahu, tak peduli, tak solider dengan situasi manusia di sekitarnya. Kalau kita sudah apatis, maka sudah tidak ada lagi cinta. Karena memang lawan dari cinta itu ialah apatis, tak mau tahu. Coba lihat saudari dan saudara, perbedaan yang sangat kontras antara orang kaya dan Lazarus itu. Sangat jomplang. Dikatakan orang kaya itu berpakaian ungu. Zaman dulu dalam Israel berpakaian ungu itu hanya untuk seorang raja. Maka dia menggambarkan dirinya sebagai seorang raja. Yang bahan pakainya itu sangat halus. Berarti mahal. Hidup dalam kemewahan. Hidup dalam hedonisme. Kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Dan makanannya semua serba nikmat, serba mewah. Itu orang kaya tadi. Dikontraskan dengan Lazarus. Dia itu penuh dengan borok. Begitu menyedihkan, menjijikkan. Dan dia hanya berharap makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Lihat, biasanya kalau makanan sudah jatuh dari meja atau tidak dimakan lagi, itu untuk anjing piaraan. Kalau normal hidupnya. Kadang-kadang ada orang tak normal sama makanan di meja dengan makanan anjingnya. Saya bicara yang normal. Nah, kalau dia sudah jatuh dari meja, itu berarti untuk anjing. Dan Lazarus harus memakan makanan yang seperti itu. Bahkan anjing pun menjilati boroknya. Lazarus sudah selevel dianggap seperti anjing. Tidak lagi manusia. Maka orang kaya itu berdosa karena dia tidak mampu mengangkat derajat dari Lazarus yang semestinya dia mampu mengangkat derajatnya. Inilah kontras yang luar biasa dan ada jurang di antara mereka. Orang kaya tak mampu membangun jembatan kepada Lazarus. Saudari dan saudara, menurut para ahli, saya tidak ahli ekonomi. Katanya di Indonesia ini, tahun-tahun ini, setahun ini, uang yang beredar di Indonesia itu kira-kira 5.000 triliun selama setahun. Berputar ke sana kemari. Dan ternyata uang yang 5 triliun yang beredar di Indonesia selama setahun itu, 80% uang itu ada di Jawa. Dan paling banyak di Jakarta. Pantas gampang sekali melihat uang di Jakarta ini. Karena memang paling banyak di sini. Berarti 20% lagi harus dibagi-bagi di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi sana. Nah, dan saya baru 2 bulan di sini, saya juga mulai melihat kalau orang-orang makan di restoran, 4-5 orang sekali makan, begitu mudahnya mengeluarkan uang 3-4 juta. Dan biasa saja. Terus ketika melihat itu, saya layangkan pandangan saya, bayangan saya di kampung halaman saya,
di sini di Kalang sana. Ada beberapa janda-janda tua di sana yang hanya mengharapkan gaji pensiunan dari suaminya yang sudah meninggal. Hanya 1,5 juta dapatnya setiap bulan dari pensiun itu. Tapi saya melihat 1,5 juta hidupnya selama 1 bulan tidak kekurangan gizi juga. Tetap masih bisa ke gereja memberi kolekte. Tetapi ada jurang yang sangat dalam di situ. Maka saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita dengan segala kenikmatan itu, makan di restoran dengan makanan yang begitu enak-enaknya itu, bayar 2-3 juta. Adakah kita setelah pulang dari restoran itu, di tengah-tengah jalanan yang macet itu, ada beberapa Pak Oga yang tidak dibayar oleh siapapun. Mereka hanya mengharapkan belas kasih dari orang-orang yang dibantu untuk memperlancar kendaraannya di tengah-tengah kemacetan. Adakah kita mau membuka jendela mobil kita, memberikan entah 2.000, entah 5.000, mungkin kadang-kadang 10.000 untuk membuat mereka sejenak tersenyum, bahwa mereka merasakan betapa memang hidup ini masih layak untuk dihidupi. Maka saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kristus mengajak kita hari ini untuk berbelas kasih, untuk peka melihat kebutuhan orang lain. Tapi memang saudari dan saudara, khotbah saya ini, seruan kenabian ini bukan untuk Anda, orang di luar sana itu. Anda saya yakin orang yang sangat murah hati. Mengapa? Karena kemarin saya baru dapat WA dari Romo Suparman, pastor paroki Jetis yang minggu yang lalu cari dana di sini. Dia WA saya, Romo, puji Tuhan, ternyata umat MKK itu begitu murah hati. Setelah kami hitung semua dari penjualan makanan-makanan, dari amplop, dari kuiris itu, Romo, kami mendapat 400 juta lebih. Jadi khotbah ini bukan untuk Anda, untuk mereka yang di luar. Saya yakin Anda semua orang yang murah hati, orang yang begitu simpati pada orang. Maka saudari dan saudara, apapun situasi kondisi kita, jangan pernah kita bermurah hati untuk orang lain. Karena tak pernah orang bisa menjadi miskin karena kemurahan hatinya. Agar apapun situasi kita, baik kita ekonomi yang lumayan, orang kaya, orang sedang-sedang, orang miskin, nanti kelak mati kita, semua kita sama-sama berbahagia di surga. Karena kita semua bermurah hati, bersimpati kepada semua orang. Amin.